Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bagus Zuliansah, tempat di mana kalian bisa belajar tentang CNC ya kan? Karena memang di sini channel YouTube yang kubuat untuk membagikan konten-konten tutorial CNC khususnya kawan-kawan, dan juga sesekali aku akan bagikan konten-konten tentang atau tutorial tentang modeling. Karena antara modeling ya kan, kemampuan untuk melakukan proses modeling dan juga seorang membuat program CNC itu harus selaras gitu. Jadi seorang CNC programmer juga bisa harus melakukan proses modeling. Itu menurut aku kawan-kawannya, karena pengalaman aku seperti itu. Tuh, jadi makanya di channel YouTube ini kawan-kawan bisa belajar dua hal. Yang pertama tentang membuat program CNC atau hal-hal yang mungkin bersifat tentang CNC, atau juga tentang modeling gitu. Oke. Terima kasih kawan-kawan yang udah subscribe channel YouTube ini. Terima kasih banyak ya kan. Mudah-mudahan video di channel YouTube ini bisa kawan-kawan pakai untuk belajar, khususnya untuk kawan-kawan yang lagi mungkin belajar di sekolah atau mungkin di kuliah ya kan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Atau juga hari ini ada kawan-kawan yang ingin naik level mungkin dari seorang operator mesin CNC, mau belajar menjadi seorang programmer CNC. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa bantu kalian. Atau yang sering aku dapatkan itu owner, itu biasanya. Biasanya owner nih programmernya mau resign ya kan, terus ownernya malas nyari programmer baru, biasanya ownernya mau belajar gitu. Ya, mudah-mudahan channel YouTube ini bisa membantu kalian semuanya gitu. Oke, jadi kawan-kawan, di video kali ini ya kan aku akan membahas tentang yang namanya post proses gitu. Oke, post proses merupakan bagian yang sangat penting di CNC ya kan, karena ini merupakan bagian untuk termasuk bagian semi akhir lah ya kan, karena ini adalah bagian untuk kalian membuat sebuah G-code gitu dia, secara garis besarnya seperti itu, mana G-code ini nanti akan kita kirimkan ke mesin CNC-nya gitu. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah paham tentang apa itu post proses, aku minta bantuan untuk tetap tonton videonya aja, karena aku butuh kalian untuk mengevaluasi, mana tahu ada penjelasan aku yang kurang, ya kan, atau yang keliru, kalian bisa bantu evaluasi di kolom komentar nantinya. Atau untuk kalian yang masih baru dan belum paham apa itu post proses, bisa tonton dan wajib kalian tonton video ini biar supaya kalian nggak ketinggalan. Oke, kita mulai kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita mulai, kita tarik dulu kopinya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan apa itu post proses, ya kan? Jadi post proses itu adalah sebuah proses untuk mengkonversi atau menerjemahkan, ya kan, toolpad kita atau proses pemakanan yang kita buat di software CAM. Software CAM itu ada banyak, ada Fusion 360 ini yang sekarang kalian lihat ini, ada juga Mastercam, ada SolidCam, ada PowerMill, apapun itu ya kan software CAM-nya. Oke, semua toolpad yang kalian buat di software-software itu dikonversi menjadi sebuah G-code. Oke, jadi toolpad itu dikonversi menjadi sebuah G-code, yang mana G-code itu seperti ini bentuknya. Kawan-kawan bisa lihat, inilah yang dinamakan dengan G-code. Oke, jadi proses pemakanan kita ini nanti ya dikonversi menjadi sebuah G-code yang seperti ini. Kode-kode banyak ini, ya kan? Ini bisa ribuan, kawan-kawan bisa lihat. Nih, dikonversi menjadi seperti ini. Jadi secara harfiah seperti itulah dia. Apa itu yang dimaksud dengan post proses gitu deh kawan-kawan. Kenapa proses pros, proses itu diperlukan ya kan? Ya karena ya kan mesin CNC kita itu nggak bisa membaca yang namanya G-code. Ini dia. Mesin CNC kita, controller mesin CNC itu nggak bisa membaca yang namanya G-code atau yang seperti ini.
Kalau misalkan kalian kirim file kita, contoh di Fusion misalnya, nama format file Fusion itu F3D kawan-kawan. Kalau kita kirimkan file F3D kita ini ke dalam mesin CNC kita, mesin CNC nggak akan bisa baca itu, nggak akan bisa baca itu menjadi sebuah perintah untuk mengerjakan ini, misalnya seperti ini, nggak bisa. Oke, ataupun apapun itu deh, software apapun sama aja semuanya. Intinya mesin CNC nggak bisa membaca namanya toolpad ataupun proses pemakaran yang kalian buat di software CAM kalian gitu. Oke, mesin CNC kita hanya bisa membaca yang namanya G-code, yang mana itu seperti ini kawan-kawan. Kode-kode inilah yang hanya bisa dibaca oleh mesin CNC kita menjadi sebuah perintah yang nantinya perintah tadi akan diteruskan ke motor-motor mesin untuk bergerak sesuai dengan toolpad kita ini gitu. Jadi apakah bergerak lurus, bergerak ke arah ke jarak berapa, mau dibuat putaran berapa, jikut-jikut inilah yang merepresentasikannya. Oke, jadi itu dia kawan-kawan ya. Jadi kenapa post proses itu diperlukan gitu, agar supaya menghasilkan sebuah G-code yang seperti ini, yang mana G-code inilah nanti yang bisa dibaca oleh mesin CNC kita. Oke, jadi itu dia tadi penjelasan apa itu post proses dan juga kenapa proses ini sangat diperlukan gitu. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Kita masuk ke bagian bagaimana cara melakukan post proses. Oke, di sini kawan-kawan sudah kalian lihat ada sebuah objek namanya ini adaptor ini adaptor untuk mobil Hilux, adaptor shock ini kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan punya mobil shock mungkin bisa lihat di bagian shocknya ada adaptor seperti ini untuk nambah tinggi. Mungkin aku pun kurang paham karena ini kerjaan lama ini kawan-kawan. Oke, ini ada adaptor shock yang mana aku sudah buatkan program CNC-nya itu ini dia kawan-kawan. Oke, ini dia semuanya adalah proses untuk melakukan pemakanan atau pembuatan adaptor shock ini dia. Ini aku buat semuanya. Oke. Jadi sekarang kita mau melakukan proses post proses atau mengkonversi toolpad ini menjadi sebuah G-code tadi. Oke, caranya adalah kawan-kawan bisa klik di sini, ya kan? Kawan-kawan bisa klik di sini atau klik ini setupnya, setup penuh. Yang ini aku hapus aja dulu. Oke, ini kawan-kawan bisa klik setupnya ini, lalu klik kanan, terus di sini ada namanya post proses. Setelah itu kita klik dia, maka sekarang akan muncul ke bagian untuk melakukan settingan lebih lanjut terhadap hasil G-code yang nanti, gitu dia. Atau misalnya kalau kita klik di bagian setup ini, maka nanti secara otomatis semua proses pemakanan ini yang akan dikonversi. Atau misalkan kita mau mengkonversi atau membuat G-code untuk beberapa proses pemakanan saja bisa. Contoh misalnya aku mau buat cuma 4 proses pemakanan inilah yang mau aku jadikan G-code. Bisa. Kita klik misalnya di sini, lalu aku klik ini shift di keyboard, shift, lalu aku klik semuanya ini. Maka sekarang hanya ada 4 proses pemakanan yang terseleksi. Lalu aku lakukan cara yang sama, klik kanan, lalu klik post proses. Maka nanti ya kan G-code yang dihasilkan hanya untuk 4 proses pemakanan yang ini aja, gitu dia. Oke, kawan-kawan paham ya? Gampang. Itu tadi kalau kita pakai klik kanan, bisa juga kawan-kawan. Misalnya kalian pakai ini, klik dulu setupnya, terus di bagian action di sini, kan sebenarnya ini dia kawan-kawan, bisa teman-teman lihat logonya, logo untuk melakukan post proses ya kan. Atau kalian mau gulir bagian action di sini, dia ada di bagian action, maka akan muncul di sini post proses. Oke, jadi tadi kalau pakai cara yang pertama klik kanan ya kan, atau masuk ke bagian action di sini ada post proses. Kita klik teman-teman. Oke, ini dia. Sekarang kita sudah dapatkan atau sudah kita masuk ke halaman selanjutnya adalah bagian untuk menyeting hasil dari G-code kita nantinya. Bagian untuk menyeting apakah itu namanya, apakah itu nomor filenya, disimpan di mana,
pakai controller apa, itu ada di halaman ini. Oke. Kita dikasih dua pilihan. Yang pertama ada, bukan dua pilihan sih, dua bagian, ya kan? Ada setting dan operation. Kita masuk dulu ke bagian settings. Pertama di sini ada machine dan post. Di bagian setting ini pun ada dua bagian lagi, machine and post dan post properties. Oke. Di video kali ini, ya kan, aku akan membahas tentang bagian machine and post aja, biar supaya video ini nggak terlalu panjang gitu. Karena juga memang di bagian post properties ini hanya untuk menyeting tergantung controller apa yang kita pakai. Jadi uh, misalnya kita pakai Syntec, itu beda settingan post propertiesnya dengan controller Fanuc itu. Jadi ini nggak akan dibahas di sini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ya kan kita bisa bahas. Oke, kita bahas machine and post. Di bagian pertama ada use machine configuration. Oke, jadi use machine configuration ini adalah kalian mengimport, ya kan, mengimport mesin yang tersedia di Fusion ini, ya kan, kalian sesuaikan dengan yang kalian pakai di mesin sungguhan kalian gitu. Jadi ini adalah mengimport, di sini ada di Fusion Library, kalian bisa pakai filternya tergantung mesin atau proses apa yang kalian pakai. Contoh milling, maka di sini tersedia banyak jenis mesin milling yang ada di Fusion Library. Silahkan kalian pilih, sesuaikan dengan mesin yang kalian pakai sesungguhnya gitu. Jadi bagian ini sebenarnya nggak terlalu penting, ya kan. Cuman kalau kalian ingin memastikan bahwasanya kalian harus perfect dan supaya sesuai antara mesin dengan program yang kalian buat, ya silahkan. Cuman aku pribadi aku nggak pernah pakai ini karena ribet kawan-kawan. Karena kalian harus, misalnya ini aku select BMJ Morin, kalian harus download mesinnya. Oh ini enggak, berarti ini sudah terdownload. Misalnya Beloti misalnya. Oh bisa. Nah, ini dia. Oke. Oh bisa, ini dia. Jadi ini dia caranya. Kalian bisa sesuaikan dengan apa namanya, dengan mesin yang kalian pakai sesungguhnya gitu. Atau kalian nggak usah ribet. Atau kalian ketemu case, misal kalian mesin yang kalian pakai itu nggak umum, ya kan, atau misalnya retrofit, jadi nggak tersedia di Fusion Library ini, kalian bisa unchecklist saja, nggak ada masalah gitu. Oke, kita lanjut masuk ke bagian kedua, yaitu namanya post. Jadi di bagian post ini adalah tempat di mana kalian menentukan controller apa yang kalian pakai, dan ini juga harus sama dengan yang kalian pakai di mesin kalian gitu. Jadi misalnya di mesin kalian pakai Syntec, berarti di bagian post ini yang harus kalian pilih adalah Syntec gitu. Sini juga sama, di bagian Fusion Library ada banyak opsi. Kalian bisa pilih sesuaikan dengan yang kalian punya di mesin. Ada Mazak di sini, ada banyak lah, misalnya ada GRBL, dan menurut aku ini cukup lengkap kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa explore sendiri gimana. Copy to my post. Oke. Jadi tadi setelah kita copy to my post, maka sekarang yang kita seleksi tadi berada di bagian lokal ini, yang mana ini adalah sebuah tempat bagian kita, tempat post proses apa yang sering kita pakai, biar supaya nanti ke depannya ketika kita melakukan post proses lagi, kita nggak perlu nyari-nyari seperti tadi di Fusion Library, tinggal kita cari di lokal kita. Dan inilah dia controller-controller yang sering aku pakai di dalam membuat G-Code. Ini dia, ada Arsop, Mac3, ada Autodesk, ada Fanuc, ada GRBL, ada Linux, Mitsubishi. Ini dia kawan-kawan. Oke, misal di sini aku mau pakai Syntec, ini dia, aku pilih yang ini, Syntec. Oke, sekarang sudah terpilih, kita sudah pakai controller Syntec. Oke. Terus selanjutnya ada namanya use cascading post.
use case scaling post ini banyak mungkin orang yang nggak tahu uh, use case scaling post ini apa, tapi intinya use case scaling post ini adalah proses untuk melakukan proses post proses dua kali. Jadi setelah kita lakukan proses, misalnya nih, setelah kita lakukan proses post proses yang pertama, itu nantinya akan menghasilkan sebuah G-code. Inilah dia G-code-nya. Oke, tapi kalau kita pakai use case scaling post, maka hasil G-code kita yang pertama tadi, ini dia misalnya, ya kan, akan dilakukan proses post proses kedua kalinya gitu. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan yang mungkin mesinnya lebih spesifik dalam membaca G-code. Misalnya di mesin tersebut membaca G-code untuk menghidupkan spindle M13. Kan secara general untuk menghidupkan spindle itu M3, ya kan? Tapi karena di mesin tersebut menggunakan M13, maka diperlukan use case scaling post atau proses post proses kedua kalinya gitu. Dan ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, kawan-kawan, ya kan, untuk juga biasanya menjaga agar digunakan untuk mesin-mesin yang tingkat keamanannya jauh lebih tinggi gitu. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki atau bisa melakukan use case scaling post tadi. Oke. Kita nggak usah pakai use case scaling post karena ini nggak terlalu spesifik. Kita akan membuat sebuah G-code yang general aja, ya kan. Karena ini juga video pertama tentang post proses ini. Oke, lanjut kawan-kawan ya. Tunggu kawan-kawan, sambil minum dulu. Ternyata nggak, udah lama nggak buat video, susah juga kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu program, kawan-kawan. Di bagian pertama ada namanya name strip number. Di bagian pertama ini adalah tempat untuk kita melakukan numbering file dari G-code kita. Ini aku buka. Oke, kawan-kawan bisa lihat di sini. Oke, di sini name strip number ini nanti setelah kita lakukan proses post proses, ya kan. Ini tunggu dulu, ini aku geser ke sini karena aku tahu di sini ada tampilan wajah aku. Nih. Oke. Jadi name strip number ini nanti kalau kita lakukan konversi G-code, ya kan, kita selesai mengkonversi G-code, maka nanti bagian ini ada berada di sini teman-teman. 0 bukan 0, ini O1001 ini dia. Jadi kalau kita bisa dibuat di sini 1002, maka nanti hasil G-code kita akan jadi O1002. Dan ini nggak berpengaruh kawan-kawan ya, ini nggak berpengaruh terhadap proses pemakanan kita. Ini cuma sekedar penomoran file gitu, penomoran file supaya mungkin file kita jauh lebih rapi gitu. Terus di bagian kedua ada namanya file name. Di bagian file name ini adalah tempat kita untuk membuat nama file G-code kita. Contoh di sini, kalau kalian lihat ada test1 ini. Ini adalah hasil dari kalau kita buat di bagian ini. Jadi kalau misalnya nanti aku buat namanya di sini tes3, ya kan, tes3, maka nanti nama file kita yang akan ada di G-code menjadi tes3, ini dia. Jadi ini bagiannya ini. Lalu selanjutnya di bagian komen, di bagian komen ini adalah bagian kalau kalian ingin menambahkan sebuah keterangan di file G-code kalian. Contoh misalnya seperti ini, uji adaptor shock helix, misalnya gitu. Jadi ketika kalian nanti buatkan di komen nanti, maka akan keluar di bagian ini. Oke, kita buat misalnya tes adaptor aja gitu, tes adaptor aja. Oke, tes adaptor. Dan ketiga bagian ini kawan-kawan ya, sekali lagi ini bukan bagian yang akan mempengaruhi proses pemakanan kalian. Ini cuma sekedar pengarsipan file, apakah itu penomoran file, penamaan file, dan juga keterangan-keterangan, catatan-catatannya aja. Jadi bukan konten dari G-code itu gitu. Bukan konten atau proses penggerakan mesin, nggak ada pengaruh sama sekali terhadap proses pemakanan.
Lalu selanjutnya di bagian selanjutnya ada output folder. Di sini adalah tempat kalian untuk menyimpan di mana nanti kita akan menyimpan file G-code-nya. Outputnya di mana? Yaitu di komputer kalian. Di sini aku pakai tempat aku menyimpan file ini nantinya ada di desktop. Jadi nanti akan muncul di sini file G-code nanti yang kita buat ini. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada Post to Fusion Hub. Oke. Ini adalah tempat di mana kalau kita mau menyimpan file G-code kita itu di servernya Fusion gitu. Jadi kita juga dikasih pilihan untuk menyimpan file G-code kita itu di tuh. Oke. Jadi kalau kalian ingin menyimpan file kalian di server Fusion, maka nanti kalian bisa checklist di sini. Cuman aku sendiri nggak pernah melakukan ini karena nanti biasanya G-code itu bukan menjadi sesuatu yang baku ya kawan-kawan. Bisa nanti mungkin di kedepan hari bisa berubah-berubah gitu. Jadi aku pribadi nggak pernah lakukan ini gitu. Jadi ya terserah kalian mau pakai silahkan gitu. Terus selanjutnya di sini ada unit. Unit ini adalah tempat kita menggunakan satuan pengukuran mau milimeter atau inches bebas. Pakai aja dokumen unit. Oke. Terus selanjutnya open and see file in editor. Oke. Jadi ini adalah tempat kita untuk apa ya? Sebenarnya ini bagian untuk biasanya ini kalau kita checklist, maka nanti kita akan diarahkan untuk menginstal software pembaca G-code. Itu biasanya sih Visual Basic atau Visual Code Studio. Jadi kalau kalian udah punya notepad di komputer kalian atau di laptop, jadi nggak perlu, ya kan? Jadi nggak usah di checklist pun juga nggak apa-apa. Oke. Setelah itu semua selesai kalian setting, udah selesai gitu. Terus yang aku bilang tadi, kita nggak bahas bagian ini karena kalau kita bahas ini nanti bisa nggak habis-habis video ini kawan-kawan. Karena di sini misalnya, kalau misalnya aku pakai ganti controllernya, pakai misalnya Mitsubishi ini misalnya kan, terus aku select, maka kalian bisa lihat bagian post properties ini berubah lagi, udah beda lagi dia. Jadi ini bagian post properties ini bisa berubah-berubah tergantung controller apa yang kita pakai gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bahas, aku bisa buatkan videonya satu-satu. Artinya aku harus buatkan satu-satu kontrolernya sesuai kontrolernya ya kan. Oke. Nantilah itu kawan-kawan ya kan. Oh di sini ini kita buat namanya 1002 biar supaya dia berubah. Oke. Oke kawan-kawan. Jadi itu dia penjelasan tentang bagaimana cara melakukan proses post-proses. Hanya ini saja kawan-kawan, cukup sederhana, nggak terlalu ribet, ya kan. Jadi kalau kawan-kawan sudah selesai setting ini semuanya, kawan-kawan bisa klik post di sini. Ada nampak nggak ya nanti ya? Mudah-mudahan ada. Di sini ada post, lalu diklik post. Oke, sekarang ada keterangan MC code successfully posted. Artinya sekarang G-code kita tadi sudah berhasil kita buat. Oke, sekarang kita cek G-code kita di tadi tujuan penyimpanannya di desktop ya kan. Ini dia. Oke. Mana dia? Oke, ini dia. Oke, dia kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan. G-code yang barusan kita buat. Ini aku close. Oke. Sekarang kita bisa lihat kawan-kawan, ini dia G-code-nya. Bisa dilihat nama file kita test 3 tadi ya kan, yang ada di file name. Terus selanjutnya nomoringnya adalah 1002 ya kan. Tadi numbering filenya. Terus di bagian komen kita buat tadi test adaptor. Oke. Jadi seperti itu kawan-kawan caranya. Sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah G-code yang bisa kita kirim ya kan ke mesin CNC kita. Oke, jadi semua perintah ini nanti yang bisa dibaca oleh mesin CNC kita untuk menggerakkan motor-motor, spindle,
semua hal-hal komponen mekanikal yang ada di mesin CNC kita. Inilah G-code-nya gitu. Oke kawan-kawan, silahkan kalian bisa kirimkan file G-code kalian ini menggunakan flash disk ataukah USB atau kabel data, silahkan terserah pakai apapun itu. Terus habis itu dikirimkan ke mesin CNC kalian. Oke, nanti kalau kalian maksudnya terus supaya kalian nggak bingung, terus G-code-nya diapain gitu kan? Dikirim, kalian harus kirim G-code kalian ini ke mesin CNC kalian. Terserah mau pakai flash disk kah, mau pakai kabel data kah di HP segala macam, terserah gitu. Pokoknya caranya seperti itu. Oke kawan-kawan ya. Jadi gitu kawan-kawan, proses melakukan pembuatan G-code ya kan sangat simple dan mudah-mudahan bisa membantu kalian dan juga menambah pengetahuan kalian tentang pembuatan G-code gitu. Jadi oh ya, ini mungkin sedikit tambahan aja kawan-kawan. Ini sedikit aja. Jadi bagaimana ya kan pertanyaannya, bagaimana bisa proses konversi G-code ini ya kan yang dari toolpad pemakanan ini bisa menjadi G-code yang seperti ini. Bagaimana bisa mungkin terjadi gitu kan antara ini toolpad kita ini bisa menjadi seperti ini. Jadi ini semacam informasi tambahan aja lah kawan-kawan. Sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena ada sebuah file di Fusion yang dibuat Fusion, namanya adalah file.cps. Oke, ini semacam file JavaScript gitu, jadi kode-kode untuk pengkodingan gitu, ya kan. Jadi file.cps inilah yang berperan sebagai pengkonversinya tadi. Jadi kalau kalian lihat di sini kawan-kawan, ada fanukturning.cps, grbl2.cps, inilah dia file-file yang berfungsi atau berperan untuk mengkonversi toolpad kita tadi menjadi sebuah G-code. Jadi bukan sekedar ini ya kawan-kawan, bukan sekedar kalian klik post muncul. Jadi aku cuma mau ngasih tahu kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi di mana file.cps itu bisa diakses, itu sudah tersimpan di komputer kalian tentunya. Itu di bagian komputer kalian bisa lihat mungkin di walaupun kurang tahu. Nah ini dia Okuma file location. Ini dia Inventor Camp, Post, Autodesk segala macam. Nah, disinilah dia semua file.cps tadi. File-file inilah semua yang berperan untuk melakukan proses konversi ini tadi. Jadi, kalau misalnya semua file-file ini nantinya kalian hapus dari komputer kalian, bisa dipastikan kalian nggak akan mungkin bisa melakukan proses post-proses lagi gitu. Contoh, misalnya kalian hapus di sini haydenhain.cps, maka bisa dipastikan kalian nggak akan mungkin bisa lagi melakukan post proses dengan menggunakan controller Hayden gitu. Kalau kalian mau lihat gimana isi file.cps ini, bisa di sini kawan-kawan, edit post configuration di sini. Oke, inilah dia isi dari file.cps kalian. Bisa dilihat syntax.cps. Inilah dia isinya. Dan kalau kalian nggak paham tentang pengkodingan, jangan coba-coba sesekali untuk mengedit ini kawan-kawan. Karena kalau ini kalian edit salah kecil sedikit pun, ya kan, misal komanya kalian hapus atau apapun lah kalian hapus, maka nanti bisa berpengaruh terhadap hasil post proses kan, apakah itu gagal mungkin ya kan. Karena ini kode-kode ini sudah baku yang dibuat oleh Autodesk atau Fusion 360 ya kan. Tapi kalau kalian memang paham, silahkan diedit-edit ya kan. Di sini kalian bisa menambahkan beberapa hal mungkin, kayak misalnya nama kalian, nama perusahaan, terus misalnya tanggal pembuatan G-code bisa. Jadi bagi kalian yang paham tentang JavaScript atau pengkodingan seperti ini, silahkan di otak-atik, silahkan
Cuman kalau kalian nggak paham, mending nggak usah, mending udah biarkan aja secara default bawaannya seperti ini gitu. Oke, jadi itu dia kawan-kawan. eh, Kenapa sebuah post proses itu bisa terjadi? Karena adanya sebuah file.cps yang berperan sebagai pengkonversi toolpad kita tadi menjadi sebuah G-code gitu. Oke kawan-kawan, ini udah setengah jam guys, udah setengah jam, dan mudah-mudahan semua unek-unek aku, semua yang aku anggap penting untuk dibahas di post proses ini sudah semua aku sampaikan, dan mudah-mudahan bisa berguna untuk kawan-kawan semuanya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton, terima kasih banyak. Ini video kedua aku dalam proses perekaman wajah. Mudah-mudahan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Atau kalaupun masih ada kekurangan, kalian bantu komen lah di komentar kayak, bang suaranya kurang jelas bang ngomongannya terlalu cepat bang. Oke, gitu ya guys. Jadi ini salah satu upaya untuk biar supaya konten-konten yang dibuat di channel YouTube aku jauh lebih baik gitu, biar supaya nanti kalian juga lebih gampang untuk memahaminya gitu. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang udah nonton sampai di akhir video ini. Jangan lupa guys subscribe kan, karena ketika kalian subscribe, masuk notifikasi subscribe kalian itu jadi semacam bahan bakar baru buat aku untuk membuat konten-konten yang lainnya gitu. Dan juga share ke kawan-kawan yang lain yang lagi belajar CNC juga ya kan, yang kalian tahu juga lagi belajar CNC tapi dia nggak tahu referensinya apa, bisa kalian bantu untuk referensikan aku gitu, biar kita bisa sama-sama belajar ya kan tentang CNC ini gitu. Oke, mungkin itu aja semuanya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.